بعد وصول مفروعهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, thumma salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum. Faslun ila an qala syurut sunniyati at-ta'awudhi arba'atun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Kita sampai ke pembahasan syarat-syarat disunnahkan membaca at-ta'awudz. At-ta'awudz itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dinamakan dengan at-ta'awudz. Di surat An-Nahl ayat 98 Allah Ta'ala berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Makna syaitan di sini para ulama membagi menjadi dua. Ada syaitan dari bangsa jin, ada syaitan dari bangsa manusia, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Syaitan disebut di surat jin, ya, pengakuan dari bangsa jin. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna taraika kidada. Kata bangsa jin, sebagian dari kami, sesungguhnya sebagian dari kami adalah jin yang soleh, yang baik, dan ada sebagian dari kami itu tidak baik. Ya, ini yang disebut syaitan. Ya, kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Kunna taraika kidada. Di lanjutan ayatnya itu dirinci lagi oleh bangsa jin. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Yang artinya sesungguhnya sebagian dari kami, yaitu bangsa jin, ada yang beragama Islam, dan sebagian dari kami itu menyimpang dari agama Islam. Arti yang kafir, ya, jin kafir, ada jin muslim. Faman taharraw rasyada, faman taharraw
faman aslama, ya, siapa yang telah Islam dari bangsa jin, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Adapun yang menyimpang dari jalan Islam dari bangsa jin, nah mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Ini syaitan makna pertama, yaitu dari golongan jin. Ya, makna lughah syaitan adalah mengajak orang untuk jauh dari Tuhan, menghalangi orang untuk bisa dekat kepada sang penciptanya. Itu disebut syaitan, ya. Dari bangsa manusia juga disebut dalam Al-Quran. Allah sebut ada dua golongan syaitan, ada disebut juga dengan lafaz al-ins, syaitan dari golongan manusia. Di dalam diri kita semua manusia itu ada potensi sifat syaitan di dalam diri kita. Al-Imam Ghazali menerangkan di dalam kitab Kimia Sa'adah, yang beliau lahir tahun 450, wafat 505 Hijriah. Bahkan ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung padamu dari keburukan diriku. Jadi semua manusia itu di dalam dirinya ada sifatus syayatin, ada sifat-sifat syaitan. Makanya kita tidak bisa merasa aman dengan diri kita. Nah, Imam Ghazali menerangkan secara spesifik, di dalam diri manusia ada yang namanya sifatul bahaim, sifat hewan. Ada namanya sifatus siba', sifat buas. Ada yang namanya sifatus syayatin, sifat syaitan. Dan ada juga potensi sifat malaikat, disebut dengan sifatul malaikah. 4 sifat ini menurut Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali ada di dalam diri manusia. Oleh sebab itu, ketika kita sholat, itu harapan kita terbebas dari 3 sifat tadi: sifatul bahaim, sifatul syiba', sifatul syayatin. Dan ini Allah sebutkan dengan isyarat di dalam Al-Quran. Disebut manusia memiliki sifat hewani, itu adalah firman Allah Ta'ala, dipahami oleh Imam Ghazali. Ya, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah sebutkan mereka punya hati, saya ringkas artinya, tapi tidak digunakan berfikir. Mereka punya mata tapi tidak digunakan melihat. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan mendengar yang baik. Yasma'una khaira fayattabi'una ahsanah. Tidak menggunakan telinga untuk mendengarkan hal yang baik. Kemudian Allah lanjutkan, mereka itu seperti hewan ternak. Jadi yang menyebutkan Allah. Nah, ini yang disebut oleh Imam Ghazali sifatul bahaim. Bahkan Allah menegaskan balhum adol. Kalau manusia sudah memiliki sifat hewani dan sifat hewan ini yang dominan, maka dia lebih sesat daripada hewan. Naudzubillah min dzalik. Balhum adol. Kemudian sifat kedua sifat buas, as-siba', sifat hewan buas. Itu juga potensi ada di dalam diri kita. Sebagaimana yang Allah firmankan, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil qalb. Seandainya orang yang berilmu, dia mengamalkan ilmunya, kami akan tinggikan derajatnya. Akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya,
maka permisalannya seperti seekor anjing. Anjing adalah simbolik hewan buas. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali sifatus siba'. Yang ketiga namanya sifatus syayatin, sifat syaitan. Allah juga sebutkan di surat Al-Baqarah ketika mengsifati orang-orang musyrikin. Ketika bertemu dengan kelompok kaum muslimin, mereka mengatakan kami muslim. Atau dalam satu makna orang-orang munafik. Orang munafik bukan musyrikin, orang-orang munafik. Orang-orang munafik, orang-orang musyrikin dianggap dengan sifat mereka sifat setan, syayatinihim. Allah sebutkan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi Allah Ta'ala sifatkan mereka ketika mereka bertemu orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Tapi kalau mereka kembali ke kelompok setan-setan mereka, Allah sebut padahal ini manusia. Mereka kembali ke kelompok setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian dan kami hanya bersanda gurau dengan mereka, yaitu orang-orang beriman. Di situ Allah sifati mereka dengan lafaz syayatinihim, setan-setan mereka, padahal itu adalah kelompok manusia. Nah, potensi keempat adalah sifatul malaikah, sifat malaikat. Nah, ini satu-satunya peluang kita menjadi manusia yang baik. Ada satu potensi namanya potensi sifat-sifat malaikat. Ini yang harus kita usahakan untuk bisa sampai ke posisi itu. Jangan sampai 3 sifat ini yang mendominasi diri kita. Kalau 3 sifat tadi yang buruk tadi mendominasi diri kita, maka akan terlahir perbuatan yang disebut oleh Allah Ta'ala al-fahsya wal munkar. Sifat keji, ya, perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Nah, perbuatan keji dan mungkar ini itu sumbernya dari 3 sifat buruk tadi. Sifat hewani, sifat buas, dan sifat syaitan. Makanya natijah itu artinya buah, hasil. Dalam ilmu mantik disebut natijah dari muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, kemudian ada terlahir natijah, hasil. Kita sholat dengan baik, dengan benar, istiqomah. Para ulama mengatakan yang penting sholat. Jangan berpikir diterima atau ditolak oleh Allah. Kamu sudah sholat, itu Allah sudah pilih. Kamu datang ke masjid dan sholat, berarti Allah sudah memilih untuk menerima sholat. Urusan khusyuk, urusan ikhlas, itu nomor kesekian. Yang penting kita jalankan sholat itu sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para ulama. Itu. Apa buah daripada sholat itu? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah Ta'ala berfirman, bacalah kepadamu, utlu, bacalah apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu daripada kitab suci Al-Quran. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Buah dari sholat itu apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat yang kau lakukan, kamu istiqomah, kamu menjaga yang 5 waktu dengan baik, kamu berusaha melaksanakan dengan baik, maka buahnya sholat itu akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya 3 sifat ini lama-kelamaan akan hilang. Karena yang mendorong kita melakukan perbuatan keji dan mungkar adalah 3 sifat itu. Sifat hewani, sifat buas, sifat syaitan. Dia akan terkikis. Nah, sehingga nanti kita sampai ke level masuk ke sifatul malaikah. Kalau sifat malaikat, yang ada hanya kebaikan. Dalam dirinya yang ada kebaikan. Kayaknya kemarin berita di Sumatera itu ada pemuda ya
tidur di masjid, kemudian dibunuh di masjid. Dari awal berita ini muncul, saya yakin ini orang yang gak pernah sholat di masjid. Gak mungkin orang yang istiqomah di masjid 5 waktu melakukan perbuatan keji dan mungkar, sedangkan Allah sendiri sudah menyatakan bahwa sholat itu kalau dilakukan akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ternyata benar, ini yang bunuh gak pernah di masjid. Kenapa 3 sifat tadi sudah mendominasi dia? Nah, salah satu cara untuk mengikis 3 sifat buruk ini adalah dengan sholat 5 waktu. Gitu. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi beliau mengatakan, jangankan kita sholat, membaca Al-Quran itu bisa menghapus 3 sifat buruk itu. Apalagi sholat, yang dimana sholat itu juga sudah ada di dalamnya juga membaca Al-Quran. Beliau ungkapkan dengan kalimat yang indah, idza nazarta ilal Qur'ani bi'ainik satara al-kalimat. Kalau kau melihat Al-Quran dengan matamu, maka yang kau lihat hanya kata-kata. Iza nazarta ilaihi bi'aklik sataral ma'rifah. Apabila kamu melihat Al-Quran dengan akalmu, yang kamu lihat adalah ilmu pengetahuan. Iza nazarta ilaihi biqalbik satara al-hubba. Apabila kau memandang Al-Quran dengan hatimu, kamu akan melihat cinta. Iza nazartahu bikulli ruhik satarallaha. Apabila kamu melihat Al-Quran dengan seluruh ruhmu, yang kau lihat adalah Allah. Oh, ini kalimat luar biasa dari Ar-Rumi, ya. Jadi sholat harus punya natijah. Kalau kita sudah sholat istiqomah 5 waktu, wudu juga kita jaga, tapi masih tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka dipastikan ada yang salah dengan sholat kita. Karena Allah sudah mengatakan gak mungkin orang yang sholatnya itu baik benar memiliki perbuatan keji dan mungkar. Al-fahsya wal mungkar itu gak mungkin. Itu. Makanya Ar-Rumi mengatakan tawaddu' bil mahabbati qoblal ma'. Berwudulah dengan cinta sebelum dengan air. Fa inna sholata biqalbin hakidin la tajuz. Karena sholat dengan hati yang penuh dengan kedengkian, dengan kebencian, maka sholat itu tidak boleh dilakukan. Ya, maknanya ya sholat ini punya natijah, harus ada hasil yang kita dapat gitu. Nah, makanya jangan fokus ikhlas. Ikhlas itu urusan Allah. Yang penting kamu berusaha. Kamu berusaha baik, dengan sendiri Allah akan buat kamu ikhlas. Makanya ada istilah dalam Al-Quran namanya mukhlis. Mukhlis itu orang ikhlas. Tapi ada istilah juga dalam Al-Quran mukhlas. Allah membuat dia menjadi ikhlas. Nah, dengan dia terus berbuat kebaikan, maka Allah akan hadiahkan keikhlasan itu. Apalagi dia lakukan dengan istiqomah. Ya, begitu juga khusyuk. Dilakukan dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan hadiahkan khusyuk kepadanya. Makanya tidak mungkin itu. Ya, orang bunuh orang rajin sholat 5 waktu itu, apalagi bunuhnya. Di Sudan itu teriaknya Allahu Akbar, tapi saudaranya dibunuh. Ini pertanyaan. Untuk sholat itu buahnya mencegah perbuatan keji mungkar. Lah sholatnya di mana selama ini? Terus takbirnya kemana? Allahu Akbar itu kemana? Ini hati-hati nih, kadang-kadang disampaikan ceramah kurang tepat. Orang Islam sebesar apapun dosanya tetap akan masuk surga. Coba ini disampaikan ke orang tukang bunuh orang. Wah, saya bunuh orang tetap masuk neraka, tetap keluar juga. Mereka kan pikirannya pendek. Yang penting kan saya tetap keluar dari neraka dan masuk surga, kan saya muslim.
Hati-hati ini. Imam Malik itu pernah ada yang bertanya di satu majelis, wahai Imam Malik, saya bertanya, ya, ada orang pernah bunuh seseorang dengan sengaja, kemudian dia bertobat, apakah Allah mengampuni dosanya? Kata Imam Malik, ya kalau dia bersungguh-sungguh bertobat, Allah ampuni dosanya. Atau dia harus menjalani hukum kisos, kecuali dimaafkan oleh keluarga korban, nanti bayar diat dalam regulasi fikih. Tapi kalau dia bertobat sungguh-sungguh, Allah terima, sekalipun dosa itu membunuh orang. Udah dijawab oleh Imam Malik. Hari berikut datang orang yang berbeda, diadakan juga sesi tanya jawab. Bertanya nih seseorang, pertanyaan yang sama, wahai Imam Malik, apakah orang yang pernah membunuh seseorang atau dosa membunuh itu bisa diampuni oleh Allah dosa tersebut? Kata Imam Malik, gak bisa, Allah tidak ampuni. Allah tidak ampuni dosa membunuh orang. Ini murid-murid yang hadir, yang sebelumnya juga mereka hadir, ada orang bertanya dengan pertanyaan yang sama, kok bisa jawabannya berbeda? Kata Imam Malik, untuk orang yang penanya yang kedua ini, dosa membunuh tidak diampuni oleh Allah. Akhirnya sudah, dia pergi yang bertanya. Kemudian murid-murid ini bertanya, wahai guru, mohon maaf, ini kan pertanyaan sama. Beberapa hari lalu pertanyaannya mengatakan orang yang membunuh kalau bertobat bagaimana, apakah Allah akan terima tobatnya? Kau menjawab, iya Allah akan terima tobatnya kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Tapi aneh, tadi dia bertanya dengan pertanyaan yang sama, engkau mengatakan dosa membunuh tidak diampuni oleh Allah. Kenapa satu pertanyaan dengan dua jawaban yang berbeda? Diterangkan oleh Imam Malik, orang pertama tadi yang beberapa hari lalu bertanya, itu dia memang dulu pernah bunuh orang, tapi kasihan, dia ingin bertobat kepada Allah Ta'ala dan dia menyesali perbuatannya, dia ingin kembali kepada Allah. Maka saya katakan padanya, dosa tersebut akan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah sekarang dia sudah berubah jadi orang baik. Adapun orang tadi, dia ada buku lain dengan seorang, dalam hatinya itu ada niat mau bunuh. Seandainya tadi kalau saya mengatakan, oh Allah akan mengampuni dosa orang yang membunuh, oh selesai, dia datang ke sana, dia bunuh tuh orang. Tapi saya katakan Allah tidak akan ampuni dosa membunuh, maka dia membatalkan niat buruknya untuk membunuh orang tersebut. Nah ini tidak mudah mengeluarkan fatwa. Para fuqaha mengatakan al-amila madhhabalahu, al-amila madhhabalahu bal madhhabuhu madhhabu muftih. Orang awam tidak punya madhab. Jadi kalau bicara mazhab Syafi'i, Maliki, orang awam nggak paham itu. Pokoknya ngikut ustadz deh, ngikut guru. Kita ngaji saja nggak tahu madhabnya apa. Pokoknya waktu kita ngaji sekarang bisa mengaji baca Al-Quran itu karena sebab guru. Berarti madhabnya ngikut guru. Orang awam nggak ada madhab. Lantas madhabnya apa? Madhabnya muftinya. Kalau mufti tidak ada, gurunya. Itulah madhabnya. Nanti gurunya ini kalau memang ahli ilmu, tahu dalil, tahu masalah madhab, masalah fikih, berarti dia bermadhab. Kalau dia madhab Syafi'i, berarti murid juga madhab Syafi'i. Walhamdulillah di Indonesia para guru mayoritas dari zaman dulu bermadhab Syafi'i. Makanya kita kebanyakan mengikuti madhab tersebut. Nah, jadi dosa membunuh ini hati-hati ini. Tadi Imam Malik sudah buat satu pembelajaran, ya, menyampaikan lihat orang juga. Dosa membunuh itu khilaf di kalangan ulama. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia abadi dalam neraka sekalipun dia orang Islam.
Ya, sekalipun dia orang Islam, kalau dia membunuh dengan sengaja saudaranya yang mukmin, menurut Ibnu Abbas dia kekal dalam neraka. Ini disampaikan kepada orang-orang yang punya niat membunuh orang. Ini disampaikan kepada kelompok-kelompok ekstrim yang nyawa manusia tidak ada harganya. Kenapa mereka membunuh orang seperti itu di Sudan? Karena disuguhkan nasihat-nasihat ceramah yang mengatakan orang muslim itu sekalipun membunuh orang, kalau dia nanti masuk neraka sekalipun, tetap dia dikeluarkan di neraka dan masuk ke dalam surga. Ini menjadi racun di pikiran mereka nih. Makanya saya sampaikan masalah ini, dosa-dosa besar termasuk membunuh orang itu dosa yang sangat besar. Kau membunuh satu orang seperti membunuh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Kau selamatkan satu nyawa seperti kau menyelamatkan seluruh nyawa di muka bumi. Disebut manusia, semua manusia mau muslim mau kafir itu nyawanya berharga. Allah sebut manusia, apalagi seorang mukmin. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja kekal dalam neraka. Siapapun dia yang membunuh, karena berlandaskan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu 'adzaban 'azima. Perhatikan ayatnya. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal dia di dalam neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Kata Abdullah Ibn Abbas, Allah memulai dengan kata siapa yang membunuh. Siapa ini lafdzul am, umum. Mau dia muslim, mau dia non muslim, pokoknya kau sudah bunuh orang dengan sengaja dan kamu belum bertobat dengan dosa itu, maka kamu di dalam neraka kekal selama-lamanya, dan Allah murka kepadanya, dan Allah melaknatnya, dan Allah sediakan azab yang begitu besar. Ada berapa sanksi? Masuk neraka jahanam, Allah murka, Allah laknat, dan Allah sediakan azaban azimah, azab yang begitu besar. Azab yang begitu besar, tapi keluar dari firman Allah, bukan barometer manusia. Yang besar di sini barometernya Allah. Gak bisa dibayangkan dahsyatnya azabnya. Jadi membunuh orang ada khilaf. Seorang muslim bisa saja kekal di dalam neraka. Ada pendapat itu, walaupun pendapat ini tidak populer. Ya. Makanya jangan remehkan perbuatan dosa apapun, apalagi dosa besar seperti membunuh orang. Nah, kasus ini terjadi dulu di masa Imam Ali bin Abi Thalib, terjadi konflik dengan Muawiyah. Sesama kaum muslimin, bahkan di dua pihak ini ada sahabat. Di pihaknya Sayyidina Ali ada sahabat juga, ada keluarga Nabi juga. Di pihak Muawiyah di situ juga ada sahabat. Kedua-duanya ini berperang. Namanya perang Siffin. Yang sebelumnya terjadi perang Jamal. Pada waktu itu ada satu orang sahabat namanya Al-Ahnaf bin Qais. Beliau sudah ambil parang, pedangnya sudah dibawa dengan pakaian lengkap, segera menuju ke Siffin. Waktu itu perang Siffin. Beliau berpihak kepada Imam Ali. Jadi sudah niat mau berangkat perang menghadapi kelompok Muawiyah. Beliau berpihak kepada Imam Ali, dan kesimpulannya memang ini ijtihad, yang benar adalah Imam Ali. Ijtihad dalam peperangan ini, pihak yang benar adalah Imam Ali. Makanya Qais bin Ahnaf atau Ahnaf bin Qais, ya, Al-Ahnaf bin Qais ini pergi niat menuju ke Siffin.
berpihak ke Imam Ali. Di tengah jalan dicegat oleh satu sahabat namanya Abu Bakrah. Bakrah itu artinya alat pengangkat barang. Dia kayak tali, terus ada tuh keretan namanya. Nah itu untuk angkat-angkat barang. Jadi nama aslinya tuh Nufai Ibnul Harith Ats-Tsaqafi. Waktu Nabi dengan sahabat mengepung Taif, dia orang pertama yang turun, karena itu kan dataran tinggi, dari ada pagar tinggi itu, dia turun dari situ, dari pagar pakai alat keretan itu. Waktu dia turun, dia lari, dia orang pertama yang turun dari benteng yang ada di Taif, Bani Thaqif, ya. Dia lari kepada Nabi SAW, kemudian menyatakan Islam, masuk Islam. Jadi orang yang disebut ahli Taif ketika perang tersebut, yang pertama kali masuk Islam ini dia, Nufai ibn al-Harith, menghadap Nabi kemudian menyatakan keislaman, dia syahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi tahu ini orang budak, ya seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh Nabi. Saat itu juga karena dia turun pakai alat keretan tadi, para sahabat yang hadir menjuluki dia dengan bapak keretan. Bakrah itu keretan, alat ya untuk menarik dan menurunkan barang itu. Ini disebut dengan Abu Bakrah, dan nama ini lebih populer dari nama aslinya. Karena julukan itu juga direstui oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, waktu dia melihat Al-Ahnaf bin Qais ini dengan pakaian perangnya, dengan pedangnya, ditahan. Kamu kemana? Dia mau perang. Berperang dengan siapa? Dia bilang, saya ingin berpihak ke Imam Ali. Kamu lawan siapa? Ya Muawiyah. Pasukan Muawiyah. Muslim. Bahkan ada sahabat di situ. Pasukan Imam Ali, Muslim juga. Dia bilang, kamu jangan pergi. Abu Bakar memilih netral, nggak mau berpihak kemana. Kan pada waktu itu ada tiga sudut pandang para sahabat. Ada yang berpihak ke Imam Ali, ada yang berpihak ke Muawiyah, ada yang mengambil sikap netral, nggak mau berpihak karena takut tadi. Bukan mereka nggak mau membela kebenaran, dan enggak, rasa takut. Makanya dia katakan, kamu jangan pergi ke sana, gak usah ikut perang. Ya, ini nama jihad juga bukan. Jihad itu lawan orang kafir harbi. Bahkan lawan Bukhot pun itu Bukhot yang Muslim, ulama khilaf mengatakan itu bukan jihad. Makanya hartanya itu gak boleh diambil, bukan ghanimah. Gak boleh, karena mereka masih Muslim walaupun menyimpang. Maka dia katakan, saya pernah mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, izal taqa al-muslimani bisayfayhima fal-qatil wal-maqtul finnar. Apabila dua orang muslim bertemu masing-masing bawa pedang, maka yang membunuh dan yang terbunuh berada dalam neraka. Kamu pilih yang mana? Gak ada pilihan. Kamu membunuh dalam peperangan, kamu hadapi orang Islam, kamu berada dalam neraka. Nah, kamu terbunuh juga, kamu berada dalam neraka. Fakultu, maka saya bertanya langsung kepada Nabi, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, yang membunuh masuk neraka itu wajar, tapi kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Qala Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena yang terbunuh juga punya niat ingin membunuh, cuma dia hanya kalah saja waktu itu. Akhirnya sahabat ini tidak jadi ikut perang. Dia mengambil sikap yang sama dengan Abu Bakar, yaitu netral. Nah, ini saya fokusnya dengan konteks kekinian yang banyak sekali terjadi pembunuhan, dengan gampangnya nyawa orang dihilangkan. Ya, kita lihat bagaimana ya para sahabat sudah mengeluarkan fatwa, seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu berfatwa bahwa yang membunuh dengan sengaja seorang muslim atau seorang mukmin, maka dia kekal di dalam neraka. Nah, ini naudzubillah min zalik. Ya. Baik.
Nah, syurut disunahkan untuk membaca ta'awuz ada 4, arba'ah. Yang pertama, an yudrikal imam fil qiyam fala ya'ti bihi idza adrakahu fi ghairihi karruku aw sujud. Dia mendapati imam di saat berdiri, maka tidak membaca ta'awuz apabila mendapati imam di selain posisi berdiri seperti ruku atau sujud. Jadi sunnah kita ini membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sunnah sebelum membaca Fatihah. Sunnahnya di awal, yang dikukuhkan di bagian awal rakaat pertama. Tapi di sini ada syarat, yaitu ketika mendapati imam masih dalam posisi berdiri. Tapi kalau imamnya sudah posisi ruku atau sujud, dia terlambat masbuk, maka tidak lagi disunahkan membaca ta'awuz. Langsung aja bismillahirrahmanirrahim dan Fatihah. Tapi kalau masbuk gak perlu lagi Fatihah malahan. Ya, mendapati imam dalam posisi ruku, ya kita langsung ikut ruku. Tapi diawali dengan apa? Niat dan takbiratul ihram. Ruku. Yang kedua, an la yashra'a fil Fatihati. Ya, bahwa tidak disyariatkan membaca at-ta'awuz di dalam surat Fatihah. Ta'awuz itu hanya dibaca sebelum membaca surat Fatihah. Jadi gak boleh kita misalnya di tengah-tengah itu, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, auzubillahi minasyaitonir rajim, baru lanjut, gak boleh. Dia adanya sebelum basmalah. Basmalah bagian dari surat Fatihah. Makanya di sini katakan tidak boleh dibaca di dalam surat Al-Fatihah. An la yashra'a fil Fatihati. Ya, atau tidak disyariatkan dibaca di dalam surat Fatihah. Yang ketiga, an la yakhafa fawata ba'dil Fatihati, yaitu dia tidak khawatir ketika membacanya akan terlewat sebagian bacaan surat Fatihah. Ini mungkin ceritanya masbuk, ya, kalau dia baca terlewat sebagian Fatihah karena waktu tidak cukup untuk membaca ta'awuz. Dia perkirakan ini kalau dia baca, ini imam sudah ruku nih. Nah, maka itu juga tidak disunahkan membaca ta'awuz. Yang keempat, yaitu an la yakhafa khurujal waqt. Ya, dia tidak khawatir keluarnya waktu sholat. Nah, mungkin dia sholatnya sudah akhir waktu. Ini tidak lama lagi masuk ke waktu sholat berikut, mepet waktunya, maka dia langsung saja baca Al-Fatihah tanpa harus diawali dengan ta'awuz. Ya, ini empat syarat membaca ta'awuz. Yang kedelapan, nah, sunnah kedelapan yang dilakukan di dalam sholat, yaitu an yagifa ala ru'us al-ay athna'a al-qira'ati littiba'i. Dia berhenti di penghujung-penghujung ayat. Nah, jadi kalau baca Al-Quran, terutama dalam sholat, sunnahnya itu kita berhenti di penghujung ayat. Penghujung ayat. Athna al-qira'ah, di saat membaca Al-Quran. Li'ittiba'i, karena mengikuti pandangan dan pendapat para ulama. Ya, itu namanya wakaf, ya, al-waqfu. Ada kitab judulnya Nazmud Durar fi tanasubil ayi was suwar. Ayi itu jamak dari al-ayi, jamak dari ayat, ayatun. Suratun jamaknya suwar. Muridnya Ibn Hajar bernama Al-Imam Biqai menulis kitab tafsir Al-Quran, ayat dengan ayat, surat dengan surat, ayat dengan surat. Nah, ia menafsirkan Al-Quran ayat dengan ayat, surat dengan surat, ayat dengan surat. Al-Imam Al-Biqai itu salah satu murid Ibn Hajar Al-Asqalani. Judulnya Nazmud Durar fi tanasubil ayi waswar.
Al-ayi jamak dari ayat, wasuwar jamak dari suratun. Nah, wakaf itu ada istilah disebut alamatul waqfi atau rumuzul waqfi, tanda-tanda wakaf. Wakaf itu berhenti membaca, atau istilah lain namanya rumuzul waqfi, simbol-simbol wakaf. Ada di Al-Quran huruf-huruf kecil itu, ada huruf lam kecil, ada huruf mim kecil, ada huruf apa lagi? Jim, ada huruf qaf, ada huruf shad, ada titik 3 mu'anaqah. Di Al-Quran saat ini ada semua tuh simbol-simbol itu. Padahal itu bid'ah hasanah, ya. Di zaman Nabi gak ada simbol-simbol itu. Simbol itu ada di abad 5, kurang lebih abad 5 Hijriah. Ulama Afghanistan yang menulis, yang membuat simbol itu, namanya Syekh Muhammad bin Taifur As-Sajawandi. Sajawandi itu satu perkampungan lah yang ada di Afghanistan. Ya, wafat tahun 560 Hijriah. Di zaman beliau orang pertama yang membuat simbol-simbol wakaf. Dalam kitabnya Kitabul Waqfi wal Ibtida. Di situ kalau jim, kita lihat ada huruf jim kecil. Itu artinya jawazul wasl wal awil waqfi. Boleh kita baca disambung, boleh juga kita berhenti. Kalau ada simbol huruf mim kecil, itu namanya luzumul waqfi, wajib berhenti di situ. Ya, ada huruf shad kecil, al-waslu aula, sambung bacaan lebih utama daripada wakaf, daripada berhenti. Ada qaf kecil, al-waqfu aula, berhenti bacaan di situ lebih utama daripada menyambungkan bacaan. Ada huruf lam kecil, adamul waqfi, jangan berhenti di situ. Dan ada mu'anaqah titik 3, itu berhenti di salah satu dari titik 3 tersebut. Nah, itu yang disebut dengan al-waqf. Jauh hari Sayyidina Ali sudah mengatakan ketika menafsirkan firman Allah, warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Beliau mengatakan adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, memperbagus bacaan huruf dan mengetahui al-wuquf. Wuquf jamak dari waqfun, yaitu kapan berhenti membaca. Jadi kita harus perhatikan itu simbol-simbol. Nah, simbol-simbol itu adalah bid'ah hasanah. Ya, yang orang selalu mengatakan bid'ah hasanah itu tidak ada, ternyata Al-Quran yang dia baca, dia gunakan simbol itu. Simbol itu baru ada di abad kisaran 5 Hijriah. Karena yang menulis kitab tentang simbol-simbol itu dan baru digunakan itu, tahun wafatnya beliau tahun 560 Hijriah. Berarti sebelumnya itu tidak ada. Ya. Nah, tapi itu kan baik, gak ada satupun ulama mengingkari itu. Disebut dengan alamatul waqfi atau rumuzul waqfi. Baik. Sunnah yang ke-9, at-ta'minu, membaca amin. Membaca amin sunnah di surat Al-Fatihah di akhir, dan dia bukan bagian dari surat Fatihah, tapi sunnah membacanya setelah kita membaca akhir dari surat Fatihah. At-ta'minu ay yaqulu amina, semuanya dibacanya amina, di belakangnya fathah. Ya, dalam ilmu nahwu namanya isim fi'il, dinamakan isim fi'il. Apa maknanya? Wa ma'naha Allahumma istajib, artinya ya Allah, ijabalah doa kami. Kenapa di surat Fatihah satu-satunya surat yang sunnah baca amin surat Fatihah? Surat lain nggak ada. Dan juga sunnah di dalam doa. Ada di surat lain, surat Al-Qiyamah, ya, di bagian akhir itu sunnahnya mengatakan bala, bagian akhir sunnah. Ada di surat Al-Ghasyiyah juga tuh,
ya, fayu'adzibuhullahu adzabal akbar. Itu kan ada sunnah juga doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, bisa juga. Kemudian di bagian akhirnya itu tentang apa, hisab tuh. Ya. Gimana ayatnya? Hisaban ya. Inna alaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Itu sunnah dibaca. Setelahnya itu Allahumma adkhilni aljannata bighairi hisab. Kemudian ada sunnah di surat Wattini wa Zaitun di bagian akhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala syahidna wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah itu bala syahidna wa ana ala dzalika minasyahidin. Tapi kalau amin khos di surat Fatihah itu amin. Kenapa kita disunahkan baca amin di akhir surat Fatihah? Karena surat Fatihah itu kandungannya doa. Makanya nama lain surat Fatihah, kata Imam Marogi dalam tafsir Marogi, salah satu nama surat Fatihah punya nama banyak. Surat Syifa, surat obat, karena dijadikan dia bacaan sebagai penyembuh. Al-Fatihah syifa'un min kulli da'. Dalam riwayat surat Fatihah penyembuh dari segala penyakit. Dinamakan surat Ruqyah karena sahabat menggunakan itu sebagai ruqyah dan divalidasi oleh Nabi Muhammad SAW. Dinamakan surat Sab'ul Mathani dan seterusnya, banyak namanya. Nah, salah satu nama surat Fatihah itu surat Ad-Du'a, surat doa. Kenapa? Kandungannya itu doa. Ihdinas siratal mustaqim ila akhir, itu doa. Itu dinamakan juga surat as-shalah, surat salat, karena selalu dibaca di dalam salat. Nah, karena dia kandungannya doa, maka sunnahnya kita baca amin, yang artinya Allahumma istajib, ya Allah tolong ijabah doa kami. Dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari yang lahir 194 wafat 256 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir 204 wafat 261 Hijriah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'amminu." Apabila imam membaca amin, fa'amminu, maka kalian juga baca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, karena ketika kita amin itu dalam hadis Sahih Bukhari juga disebut, saat itu juga malaikat juga membaca amin. Ada dua riwayat. Pertama, malaikat memang ikut hadir ketika kita sholat, juga malaikat ikut hadir. Maka tatkala kita membaca amin, imam juga membaca amin, maka malaikat juga membaca amin. Riwayat kedua, malaikat yang di langit membaca amin. Jadi kita amin di sini, di langit juga sana malaikat juga ikut membaca amin. Kata Nabi, kalau amin kita bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah. Kalau ada ibarat dosa diampuni di kafarat, kata ulama hadis itu minas sagair, dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, itu sunnah membaca at-ta'min. Wa yusannu lil ma'mum muwafaqatul imami fil jahri biha, dan disunnahkan bagi makmum apabila disunahkan bagi makmum itu aminnya bersamaan dengan aminnya imam di sholat jahar. Di sholat jahar, soalnya kalau sholat sir kan tidak terdengar itu. Sholat jahar imam baca amin, kita disunahkan bersamaan dengan aminnya imam. Tapi ada saktah di situ pembagian. Waladdallin, diam sesaat dulu baru amin, gitu. Sunnah ada saktah antara akhir Fatihah dengan membaca amin. Yang ke-10, qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihati lil imam wal munfaridi wa yusannu kadzalika lil ma'mum idza lam yasma' imamahu wal afdal 3 ayatin fa aktsar. Ya,
membaca sesuatu dari Al-Quran sesudah membaca Fatihah. Jadi selesai baca surat Fatihah, disunahkan kita membaca surat di dalam Al-Quran, baik itu imam atau orang sholat sendiri. Dan disunahkan itu juga kepada makmum. Idza lam yasma' imamahu, kalau dia tidak mendengar bacaan imam, maka dia boleh membaca surat. Wal afdal 3 ayatin fa aktsar, dan paling afdalnya 3 ayat. 3 ayat sebab surat yang paling pendek itu 3 ayat. Al-Kautsar. Surat paling pendek hanya itu terdapat 3 ayat. Fa aktsar, atau lebih daripada itu. Wa suratun kamilatun afdal min ba'di tawilatin walau kana al-ba'du atwal min surati littiba'i. Dan satu surat yang utuh lebih afdal daripada sebagian surat yang panjang tapi tidak utuh. Misalnya ini baca Al-Kautsar, kita baca utuh kan 3 ayat. Dengan membaca Al-Baqarah tapi setengah, tidak utuh, maka kata Ibn Hajar di sini, Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan lebih afdal membaca surat yang pendek dia utuh dibanding membaca surat yang panjang tapi tidak utuh satu surat, dia hanya membaca ayat-ayatnya. Kata Ibn Hajar, lebih afdal surat yang pendek tapi utuh satu surat dibanding ayat-ayat yang panjang tapi tidak utuh satu surat. Itu pendapat Ibn Hajar Al-Haytami. Wa khalafahu Imam Romli. Imam Romli beda pendapat. Enggak, yang lebih panjang itu lebih afdal, tidak harus utuh. Karena beliau berasumsi bahwa Nabi mengatakan bahwa yang dihitung pahala hurufnya. Man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Rasul bersabda, siapa yang baca satu huruf itu dihitung satu kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, ketika membaca ya ayat yang panjang, ya hurufnya banyak, maka pahalanya lebih banyak daripada yang pendek. Jadi standarnya bukan utuh atau tidak utuh dalam surat, tapi banyaknya huruf yang dibaca. Itu yang diambil pendapat oleh Al-Imam Romli. Nah, yusannu qisarul mufassil fil maghrib wa hiya min ad-duha ila nas, dan disunahkan membaca kelompok mufassali, kelompok surat pendek. Jadi surat Al-Quran ada 3, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Disunahkan membaca surat-surat pendek di sholat maghrib. Wahiyya minad duha ilan nas, itu mulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Wa yusannu tiwalul mufassali fi subhi wal zuhur, dan disunahkan membaca kelompok surat-surat yang panjang di sholat subuh dan sholat zuhur. Wahiyya minal hujarat ila amma yatasaalun. Wa yusannu awasit al-mufassali fil asri wal isya wa hiya min amma yatasaalun ila duha, dan disunahkan membaca surat-surat yang sedang, kelompok surat yang sedang di salat asar dan salat isya, yaitu surat amma yatasaalun sampai kepada surat ad-duha. Ya, al-mufassal ini istilah para ulama ahli qiraah, itu artinya kelompok-kelompok surat. Wa yusannu an takuna qira'ah ala tartib mushaf, disunnahkan membaca Al-Quran urutan mushaf, tertib mushaf. Jadi sesuai urutan mushaf. Kalau loncat-loncat bagi mereka itu makruh. Surat sesuai urutan, namanya tartib al-mushaf. Wa yusannu al-ityanu bil warid wa huwa al-afdalu mutlaqa kasajdah ya wal insan fi subhil jum'ati. Disunahkan ya membaca surat-surat yang diriwayatkan, yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, itu paling afdol secara mutlak. Jadi ada beberapa surat kan Nabi contohkan, sholat subuh baca ini. Di antaranya di sini sholat subuh di hari Jumat itu sunnahnya rakaat pertama baca Fatihah dan As-Sajdah. Rakaat kedua yaitu surat Al-Insan. Itu sunnahnya. Nanti di sholat Jumatnya juga itu warid dari Nabi. Nabi kalau sholat Jumat, Nabi baca surat Al-Jum'ah di rakaat pertama setelah Fatihah, di rakaat kedua surat Al-Munafiqun, atau surat Al-A'la rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Nah ini warid itu riwayatnya dari Nabi SAW, maka ini yang paling afdal secara mutlak.
Nah, terakhir saya ingin sampaikan, masih masalah membunuh tadi, dan ini penting sekali untuk disampaikan. Nah, orang yang terbunuh syahid itu luas, Allah kasih pintu syahid luas. Jadi bukan hanya orang mati syahid dalam perang, ya. Makanya ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Jadi kalau ada orang terbunuh secara zalim, dia membela agamanya, kemudian dia terbunuh, kata Nabi, itu syahid. Man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh membela agamanya, dia syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh membela keluarganya, ya, dia syahid. Wa man qutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang membela hartanya kemudian terbunuh, ada maling masuk kemudian tahu-tahu mau apa, dia bela diri. Ya, kemarin itu ada hansip ditembak itu, insyaallah minasyahidin. Ya, dia bukan membela dirinya, itu warganya di situ. Nah, iya kan, ditembak meninggal, syahid. Allah kasih peluang syahid luas. Wa man qutila duna dami fahuwa syahid. Siapa yang membela dirinya kemudian terbunuh, dia syahid. Wa man qutila duna ghairi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh membela orang lain yang terzolimi, yang penting posisinya benar, ya, membela diri posisinya benar, maka dia juga syahid, ya. Tapi langkah yang diambil oleh Abu Bakar tadi, sahabat Nabi, dia selalu memilih tidak mau terlibat dalam hal itu. Bagaimana kiranya jangan sampai ada terjadi pertumpahan darah, itu lebih afdol lagi. Ya, dia akhirnya netral, gak mau ikut perang, meninggal tahun 51 Hijriah di Basrah, dan tidak mengikuti peperangan setelahnya. Tapi sebelumnya ikut dengan Nabi SAW di beberapa peperangan setelah ia memeluk agama Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Allah menjama'ana hadha jaman marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'asuma wa la tajri minna wa la minna sakila mahruma. Subhanaka bihamdika aslan tastaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.